Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang ini saya berkesempatan hadir pada kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur setelah selesai sholat zuhur. Ada kajian keislaman yang tentunya bertujuan untuk pertama menambah pengetahuan, yang kedua dengan bertambahnya pengetahuan itu akan bertambah pula semangat dan semakin meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi manfaat bagi kita semua, khususnya juga bagi saya pribadi. Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya ingin menyampaikan topik ciri-ciri ibadur rahman. Saudara sekalian, Allah menciptakan banyak makhluk. Dari sekian banyak makhluk itu, hanya ada beberapa makhluk yang terkena beban taklif. Beban taklif itu artinya dikenai kewajiban untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti mereka akan mendapatkan balasannya. Malaikat itu tidak kena beban taklif. Hewan yang ada di dunia ini sekarang tidak kena beban taklif. Yang kena beban taklif itu manusia dan jin. Dari sekian manusia dan jin itu, tidak semuanya juga mereka menjadi ibadur rahman. Kalau kita ingin surga, maka surga itu hanya dihuni oleh ibadur rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Tenang karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kamu pada sisi Tuhanmu dalam keadaan diridhoi. Masuklah kamu dalam golongan hambaku. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian dalam golongan ibadur rahman. Baru fadkhuli jannati. Masuklah kalian dalam surgaku. Surga itu hanya dihuni oleh ibadur rahman. Karyawan BPSDM setiap hari mau masuk kantor itu tidak pernah dia pamit. Datang aja masuk karena bapak dan ibu sudah bagian dari sini. Gak mungkin satpamnya itu tanya. Bapak dan ibu datang pagi, ya sudah masuk aja. Tapi kalau saya mau masuk ke BPSDM, pasti ditanya. Karena saya bukan penghuninya. Saya bukan bagian dari keluarga besar BPSDM. Nah,
agar kita menjadi bagian dari keluarga besar penghuni surga, maka milikilah kita ciri-ciri ibadur rahman. Atau jadilah kita ibadur rahman yang punya ciri yang akan saya jelaskan. Ciri ibadur rahman itu tertuang dalam firman Allah pada surat Al-Furqan ayat 63 sampai akhir surat itu 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya akan coba untuk menjelaskan ini semampu saya bisa. Kalau tidak hanya mungkin beberapa sifat saja. Kalau ada pertemuan di lain kesempatan nanti saya lanjutkan. Ibadur Rahman itu adalah hamba Allah yang tatkala mereka hidup di bumi ini, mereka menjalaninya dengan rendah hati. Tidak sombong. Jadi ini ciri yang pertama. Ibadur Rahman adalah orang yang gak sombong. Tidak membanggakan dirinya, tidak meremehkan orang lain. Sifat sombong itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong itu adalah milik Allah. Apa yang mau kita sombongkan kalau kita tidak punya apa-apa? Apa yang kita punya? Yang ada pada diri kita ini hanya titipan saja. Yang suatu saat bisa dicabut, ditarik, dihancurkan, dikurangi, dihabiskan. Itulah sebabnya dalam cerita awal bagaimana proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, iblis yang tadinya penghuni surga. Iblis itu penghuni surga. Dikeluarkan oleh Allah dari surga lantaran kesombongannya. Di saat Allah memerintahkan iblis untuk menghormat kepada Nabi Adam dengan sujud, iblis nggak mau. Kenapa nggak mau? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Mestinya Adam yang hormat kepadaku, bukan aku yang menghormat Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dalam struktur kehidupan, api dan tanah itu lebih bagus mana? Lebih tinggi mana? Api. Karena kesombongan iblis itulah, maka Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga. Ini makhluk yang tadinya sudah di surga karena kesombongannya dikeluarkan oleh Allah. Lah kita kan belum. Kita ini belum menjadi penghuni surga. Masih akan. Kepingin kita ini jadi penghuni surga. Maka ciri yang pertama bagi penghuni surga, bagi ibadur rahman, adalah tidak sombong. Allah memberikan kepada hambanya antara yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Tingkat kepandaian seseorang itu tidak sama. Tingkat kekayaan itu enggak sama. Pekerjaan itu enggak sama. Mereka yang merasa lebih ya jangan sombong. Boleh dia bangga. Tetapi tidak menghinakan orang lain. Punya mobil mewah, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pakai pakaian bagus, boleh nggak apa-apa. Tapi tidak menghina orang lain yang pakaiannya jelek. Salah kamu dulu nggak mau kawin sama saya. Coba kamu kawin sama saya, kaya kamu. Enak hidupmu. Nah, kon milih wong iku ya kira kon saiki. Nah, itu yang enggak boleh.
Jadi jangan sampai menghina orang lain. Karena keberadaannya yang situasinya berada di bawah kita. Ingatlah bahwa itu pemberian Allah kepada kita. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tatkala diberi oleh Allah dengan berbagai kenikmatan, harta yang melimpah, jabatan yang luar biasa, bala tentara yang luar biasa. Apa ungkapan Nabi Allah Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Jadi potongan ayat ini itu sering dipakai oleh orang, biasanya ditulis di mobil, itu di belakang, ya di rumah. Itu kalau yang nulis itu, yang punya itu paham, bagus. Itu adalah sebuah sarana untuk mendidik kita agar kita tidak sombong. Hadza min fadli Rabbi, ini semua adalah anugerah dari Allah. Kalau saya seperti sekarang ini karena anugerah Allah. Yang tidak titik itu, koma itu. Liyabluwani a'askuru am akfur. Semua ini semata-mata Allah untuk menguji aku. Apakah aku termasuk orang yang mensyukuri nikmat atau aku termasuk orang yang kufur nikmat. Jadi kalau orang dilebihkan oleh Allah itu semata-mata ujian. Bukan untuk kesombongan, itu ujian. Apakah kita mau mensyukuri nikmat pemberian Allah kepada kita atau justru kita ingkari nikmat itu. Jadi potongan ayat itu sering kali orang-orang tua kita dulu itu di rumah-rumahnya ditulis itu. Hadza min fadli Rabbi. Itu Nabi Sulaiman. Nah, kita tidak seberapa dibanding dengan Nabi Sulaiman. Kekayaannya mau dibandingkan dengan Nabi Sulaiman ya jauh. Kekuasaannya mau dibandingkan dengan Nabi Sulaiman ya jauh. Bala tentaranya, apalagi tambah jauh kan gitu ya, pengikutnya tambah jauh. Jadi mari yang pertama ciri ibadur Rahman. Kalau kita ingin jadi ibadur Rahman, maka hendaknya kita menjadi orang yang rendah hati. Ya, tidak sombong. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman itu orang yang senantiasa ucapannya itu mengandung makna keselamatan, kedamaian, adem. Gitu. Kita ini diharapkan untuk tidak banyak bicara. Karena khawatir semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Tapi orang yang beriman itu kalau dia berbicara kalau dia mengeluarkan perkataan, maka perkataannya itu bermakna. Ibadur Rahman itu perkataannya itu bermakna. Mengandung nilai keselamatan. Makanya kalau orang-orang itu sowan kepada orang-orang yang alim, ya mereka nunggu itu. Nunggu apa itu? Nunggu dawuh yang mau dia pegang dalam kehidupannya dia. Mau dia amalkan itu. Karena ungkapan perkataan dari beliau itu mengandung nilai kebaikan. Jadilah orang yang perkataannya itu bermakna. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang benar. Perkataan yang baik, perkataan yang bermanfaat. Perkataan yang mendinginkan, bukan perkataan yang justru membuat orang menjadi yang tadinya rukun menjadi enggak rukun. Rumah tangga antara suami istri yang tadinya harmonis menjadi enggak harmonis. Bukan itu. Bukan perkataan yang sering dibawa oleh istri Abi Lahab. Tahu istri Abi Lahab itu?
Istri Abi Lahab itu ke barat, ke timur, ke sana kemari, selalu perkataannya itu mengadu domba. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abi Lahab itu ibaratnya dia ke sana kemari membawa kayu bakar. Keluarga yang tadinya harmonis, dikasih kalimat sedikit, ditinggal ini tukaran. Gitu, ngasih info, nge-share apa, enggak beneran gitu. Ibadur Rahman tidak seperti itu. Kalau kita tidak tahu persis, tidak tahu yang sebenarnya, enggak usah di-share. Walaupun kelihatannya bagus. Boleh jadi di balik itu ada modus-modus penipuan. Ibadur Rahman adalah orang yang perkataannya itu mengandung makna keselamatan. Ciri yang ketiga dari ibadur Rahman walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam harinya untuk beribadah kepada Allah. Kita memang dianjurkan untuk istirahat. Pada malam hari waja'alnal laila libasa. Pergunakan itu untuk istirahat, tapi jangan dihabiskan untuk istirahat saja. Ibadur Rahman itu menggunakan sebagian waktu pada malam harinya itu untuk beribadah. Untuk sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal 2 rakaat. Berat memang, berat, tapi ayo. Kalau kita memang ingin menjadi ibadur Rahman, penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo lawan itu. Perasaan berat. Ya. Bangun. Minimal 2 rakaat. Ditutup dengan witir, paling sedikitnya witir itu berapa? Witir itu berapa? 1 rakaat. Tapi dengan latihan insya Allah nanti berubah. Kalau bisa, qiyamul lailnya itu berapa? 8 rakaat. 4 salam. Ditambah witir 3. Jangan 1 gitu. 1 itu terlalu minimalis itu. Minimalis. Ibadur Rahman adalah orang yang menggunakan waktu pada malam harinya itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Terjaga atau apa? Menjauh punggungnya dari tempat tidurnya. Menjauh punggung-punggung mereka dari tempat tidurnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan dihabiskan waktu pada malam hari itu untuk melekan. Kalau memang sudah tidak ada tugas lagi ya sudah pada waktu malam tidur. Agar nanti tidak kecapean untuk bisa bangun pada sepertiga akhir dari malam. Bukan sepertiga awal, sepertiga akhirnya. Jadi setelah lepas 2/3-nya. Begitu. Nah kalau kita biasa melekan, maka sulit rasanya kita untuk bisa bangun. Jadi orang-orang kalau memang sudah tidak ada keperluan lagi, tidak ada tugas lagi, ya sudah tidur. Dengan niat nanti jauh sebelum subuh dia sudah bisa bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang keempat, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama.
Dan orang-orang yang selalu mohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka jahanam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita introspeksi diri kita. Dalam sehari ini berapa kali kita mohon kepada Allah? Kalau kita ingin surga, berapa kali kita dalam sehari minta kepada Allah surga itu? Kalau kita ingin dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka, berapa kali? Jangan-jangan kita ini nggak pernah minta. Jangan-jangan kita ini nggak pernah minta. Neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Neraka jahanam itu tempat yang menghinakan. Lah ibadur rahman itu selalu dia mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari itu. Itulah sebabnya orang-orang yang bangun pada malam hari untuk qiyamul lail, di antara doa yang dia munajatkan kepada Allah, di samping doa-doa yang dia minta, itu adalah doa ini. Artinya jangan sampai pada saat kita qiyamul lail, ini tidak dimunajatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api neraka jahanam. Ciri berikutnya bagi ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Ibadur rahman adalah orang-orang yang apabila dia berinfak, mengeluarkan sebagian dari hartanya, membantu orang, ya, meringankan beban orang, lam yusrifu, dia tidak boros. Enggak boros. Walaupun tahu itu baik, tapi boros itu tidak boleh. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Tetapi juga walam yakturu. Boros tidak boleh, tetapi juga tidak kikir. Tidak kikir. Kita ini diminta minimal hanya 2,5% dari apa yang kita punya. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita, maka jangan dinafikan itu. Sebagian dari kita kan menafikan pemberian Allah. Dia seolah-olah mau tampil sebagai orang yang serba kekurangan. Kalau ditanya itu jawabannya tidak menyenangkan. Jawabannya mesti jawaban yang mengarah kepada kondisi minimalis. Nah, coba dihitung, kan yang tahu kita. Tuntunan syariatnya itu minimal hanya 2,5%. Itu pun berat. Artinya apa? Kalau kurang dari 2,5% itu berarti kita termasuk orang yang kikir. Boleh lebih dari 2,5%, tetapi tidak sampai masuk kepada kategori apa? Boros. Karena kita juga punya keperluan, orang-orang yang menjadi tanggungan kita juga ada keperluan. Gitu. Ada keluarga yang mungkin tidak punya keturunan misalnya. Dia punya harta. Lalu dia bilang nanti hartaku semuanya akan saya berikan kepada panti yatim misalnya. Itu kan kelihatannya bagus. Opo aku gak duwe anak. Kok nek aku mati, bojoku mati, wis iki kabeh tak kekno panti yatim. Atau semuanya nanti akan kita serahkan ke takmir masjid biar dibangun apaan begitu ya. Ini kan kelihatannya bagus. Tapi ini masuk dalam kategori apa? Boros. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang tidak dia penuhi. Nah, kalau kita tidak punya anak, bukan berarti tidak punya ahli waris. Ahli warisnya ada.
Siapa? Kalau ada pasangan rumah tangga tidak punya anak misalnya. Jangan dianggap lalu tidak punya ahli waris. Ahli waris masih ada. Kalau harta lalu diserahkan semua, berarti menghalangi bagian ahli warisnya. Kalau yang meninggal itu masih punya orang tua, maka orang tua itu menjadi ahli waris. Kalau yang meninggal itu punya saudara, karena dia tidak punya anak, maka saudara itu menjadi ahli waris. Jangan dihalangi. Oh, ketimbang kok dipek deh. Wis tak kena masjid aja. Bukan dipek. Itu memang haknya dia. Dipek itu kan orang yang tidak punya hak, dia ngambil. Ini bukan ngepek, bukan ngambil, bukan. Itu memang haknya dia. Nah, gimana kalau dia punya keinginan itu mau dibagikan semua? Ya bicarakan dulu. Aku gak duwe anak. Aku wis gak duwe bapak. Ibu wis gak ono kabeh. Jadi dunyoku engko ahli warisnya ya sampean. Gimana kalau ini sebagian untuk jadi amal saya sumbangkan ke panti yatim. Jangan semuanya. Belum tentu dia bisa rela itu. Jadi kelihatannya bagus, tetapi hakikatnya tidak. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Menginfakkan hartanya itu secara wajar. Tidak boros dan juga tidak kikir. Sifat yang berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Oleh karenanya jauhi hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan. Walaupun kemusyrikan ini adalah perbuatan hati. Artinya kita juga tidak boleh dengan serta-merta menilai orang hanya dengan melihat zahir yang tampak saja. Enggak boleh. Saat orang umroh atau haji di Mekah melihat ada orang megang-megang Ka'bah itu ya. Ada orang, megang-megang dinding Ka'bah itu. Lalu kita nilai, musyrik, itu Anda boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu hati mereka. Apa yang ada di hati mereka itu? Ada orang datang ke kuburan, sampai di kuburan nangis luar biasa. Nangis. Orang yang melihat, sirik, itu nangis. Tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Dia nangis itu karena digigit ular. Loh, iya kan kita tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi para bapak dan ibu yang saya hormati, hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan itu dijauhi. Karena ini dosa paling besarnya dosa besar. Itu termasuk adalah syirik, menyekutukan Allah. Jadi ibadur Rahman adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan tidak membunuh kecuali dengan cara yang dibenarkan. Ada membunuh yang dibenarkan itu dalam syariat itu ada. Tetapi membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama itu juga tidak boleh. Ibadur Rahman itu tidak melakukan itu. Wala yaznun, dan tidak berzina. Tetapi oleh Allah masih diberi jalan untuk bisa memperbaiki diri. Orang yang musyrik,
orang yang pernah membunuh, orang yang pernah berzina, itu bukan lalu kehilangan kesempatan untuk menjadi ibadur rahman. Tidak. Kalau dia mau kembali, mau sadar, mau tobat, itu masih berpeluang dia menjadi ibadur rahman. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Jadi orang-orang yang pernah menyekutukan Allah, orang-orang yang pernah membunuh, orang-orang yang pernah berzina, kalau dia sadar, ya, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, sadar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana dan beriman, wa amila amalan salihah dan dia melakukan amal saleh. Tinggalkan itu, beriman kepada Allah dan dia melakukan amal soleh, maka Allah akan mengganti kejelekan-kejelekan yang dilakukan itu dengan kebaikan. Artinya tidak tertutup peluang dia untuk menjadi ibadur rahman. Boleh seseorang itu lalu berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah karena besarnya kesalahan yang dia lakukan. Karena lamanya sudah kesalahan yang dia lakukan. Tidak. Kembali selagi pintu taubat belum ditutup. Bertobatlah kepada Allah dan melakukan amal-amal yang soleh. Itulah beberapa sifat bagi ibadur rahman. Tersisa sifat-sifat yang lainnya, ada beberapa sisanya. Insya Allah barangkali ada kesempatan lain bisa nanti kami lanjutkan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita tergolong ibadur rahman. Kita berupaya untuk menjadi ibadur rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.